Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja mahasiswa PPG pada LPTK Quincy Samarinda. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Mukarromah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur pada kelas 7 dengan mengangkat tema meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kartu peserta saya. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Ya, kalau sehat artinya kita harus bersyukur. Ya, kalau kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat nafas yang gratis, diberi nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya mengapa kita berada di tempat ini dalam rangka mengikuti pembelajaran yang khususnya pendidikan agama Islam. Ya, salawat dan salam juga tak lupa kita senantiasa haturkan atas junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kepada Ananda Aditya selaku ketua kelas disiapkan dulu dan dipimpin doa pengajian. Bismillahirrahmanirrahim.
Dini, Hadir Bu. Puja, Hadir Bu. Adelia, Hadir Bu. Ramadini Tuo. Oke, semua hadir ya? Hadir Bu. Tidak ada yang sakit hari ini? Semuanya hadir ya? Baik, alhamdulillah kalau semua sudah hadir. Selanjutnya, oke, baik anak-anakku sekalian, setelah Ibu mengabsen, kita belum masuk pembelajaran inti ya. Ibu mau tahu dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Apa? Keutamaan menuntut ilmu. Oke, tepuk tangan untuk pelajaran pertemuan terakhir kita sebelum libur itu adalah keutamaan menuntut ilmu. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak apa keutamaan menuntut ilmu itu? Ada yang tahu? Andika, keutamaan menuntut ilmu, salah satu manfaat menuntut ilmu itu apa? Agar berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Bagus. Ada lagi? Siapa? Silakan nama Dini. Bagus. Keutamaan menuntut ilmu, manfaat berilmu itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oke, ada lagi di sini? Ya. Bukan kita untuk selamat dunia akhirat. Bagus. Ada lagi? Sakina. Sebagai modal untuk sukses. Ada lagi? Ada lagi? Supaya apa? Gunanya menuntut ilmu itu apa? Ada lagi? Supaya tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, itu keutamaan atau salah satu manfaat menuntut ilmu. Dan hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Ada lagi, orang yang menuntut ilmu senantiasa dikelilingi oleh malaikat. Ya, sekarang Ibu mau tanya, kalau kita menuntut ilmu, kira-kira itu perwujudan dari apa pengamalan iman kepada malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Bagus, luar biasa. Wahyunya kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Oke, kalau dalam Islam, Nabi siapa yang mendapat wahyu dari diberi wahyu oleh malaikat Jibril? Nabi Muhammad. Wahyunya berupa apa? Perintah untuk membaca atau perintah untuk belajar. Jadi bukan di zaman ini saja kita diperintahkan untuk belajar. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW perintah untuk belajar itu sudah ada. Ya, ini terkandung dalam surah apa? Surah Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5. Apa bunyinya? Oke, baik, selanjutnya untuk menguji kemampuan awal kalian ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang apa, bagaimana tugas-tugas malaikat itu. Apa dan bagaimana tugas-tugas malaikat. Nah, Ibu sudah siapkan lembar pretest. Lembar pretest artinya kita apa? Lembar untuk menguji kemampuan awal, ya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya, jangan lupa tulis nama. Dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Caranya menyilang, memberi tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling benar. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke.
membiasakan perilaku disiplin. Oke. Yang ketiga selanjutnya Deslia. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menyebutkan dalil naqli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat. Bisa kelihatan ya, jelas kelihatan ya? Oke. Selanjutnya peserta didik ya mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Setelah ini ibu akan memutarkan sebuah video ya. Nah, pada video ini nanti kalian kalian harus simak dengan baik karena setelah pemutaran video ini nanti akan ada lembar kerja yang harus kalian isi ya. Oke. Ketika ada seorang anak yang mengambil hak milik temannya tanpa sepengetahuan temannya, apakah itu sebuah perbuatan baik atau bukan? Perbuatan tercela atau buruk. Malaikat siapa yang bertugas mencatat perbuatan buruk? Malaikat like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Selamat siang teman-teman semua. Selamat hari ini kita belajar ya, kita akan belajar dari sebuah kejadian. Kita akan mengambil hikmah dari beberapa kejadian yang sedang atau pernah terjadi di sekitar lingkungan kita. Jadi beberapa hari yang lalu telah terjadi sebuah kejadian yang lumayan mengejutkan ya, di mana salah satu pekerja bangunan di sekolah tempat kami mengajar itu telah kehilangan dompet, di mana dompetnya itu sebenarnya tercecer di toilet dan benar-benar ternyata dompetnya itu ditemukan oleh salah satu siswi yang ada di sekolah kami. Baiklah anak-anak sekalian, saat ini sudah hadir di dekat ibu atau di antara kita narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Mas Irfan, ya, beliau adalah salah satu pekerja bangunan yang ada di sekolah kita. Kemudian kebetulan beliau inilah yang mengalami kehilangan dompetnya pada bangunan. Ini Mas Irfan. Jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian bahwa Mas Irfan ini kehilangan dompet atau mungkin Oke, sudah ya. Ya, jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi di atas, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa menyebutkan kepada Ibu isi dari video tadi tentang apa? Dompet hilang. Angkat tangan. Dompet hilang. Ya, orang kehilangan Dompet. dompet. Ya, kemudian ada lagi. Mengasih kembali dompet. Siapa yang mengasih kembali dompet? Sherly. Ya, bagus. Jadi ceritanya tadi ada salah satu pekerja bangunan di sekolah kita kehilangan dompet ya. Dan yang menemukan adalah salah satu dari kawan kita yaitu Sherly. Oke, tepuk tangan dulu. Dan luar biasanya lagi, ternyata setelah Sherly buka dompet itu dan melihat isinya, ternyata isinya banyak sekali. Ada uang, ada kartu berharga, ya. Tapi dia tidak tergoda. Ternyata Sherly tidak tergoda mengambil selembar kertas, selembar
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya Apriliansi untuk membaca halangan. Kenapa? Silakan dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kita wajib mengimani apa saja yang disebut tadi dalam yang tadi, ya kitab Allah, ya rasul-rasul Allah, ya hari kiamat, ya, dan termasuk kepada malaikat. Barang siapa yang tidak mengimani apa yang disebutkan tadi, apa sanksinya? Dia termasuk ke dalam golongan orang yang tersesat, ya, ya orang yang tersesat. Oke, selanjutnya setelah Ibu memaparkan materi, ya, Ibu rasa semua sudah paham ya? Sudah kita lewati materinya, sekarang kita masuk ke LKPD. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Oke? Ya, jadi selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah lembar kerja atau LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan isi video dan isi PowerPoint tadi. Ya, oke, dijawab perorangan atau individu, ya, tidak berkelompok. Boleh dikerjakan di dalam sini aja, di kertas sini aja. Oke, dibagikan. Oke. Nanti setelah dikerjakan, jangan dulu ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama.
Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala. Israel bertugas mencabut nyawa suku makhluk hidup. Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Nakir bertugas mencatat amal perbuatan baik. Nakir bertugas mencatat perbuatan buruk. Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan Maling bertugas menjaga pintu neraka. Soal 4 dari video wawancara tadi, simpulkanlah berkaitan tugas malaikat dengan tindakan yang dilakukan oleh Sherly. Sherly beriman kepada malaikat terakhir karena dia tahu bahwa mengambil dompet orang itu tidak baik. Dia mencari pemilik dompet. Yang kelima, identifikasi yang mana perbuatan Sherly yang menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Jujur karena Sherly bertanya bahwa malaikat wajib akan mencatat amal baiknya. Ya, bagus. Oke, itu tadi presentasi dari Sakina membawakan atau membacakan tugas dari Ramadi Dito. Oke, tepuk tangan. Kenalkan, nama saya Delia. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari Cynthia. Nomor 1, jelaskan pengertian kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Nomor 2, sebutkan perbedaan dalil nafi dan dalil akli serta berikan contohnya. Dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal. Dalil nafi adalah dalil yang berasal dari Al-Quran. Dalil nafi contohnya diciptakan dari nur atau cahaya. Dalil nafi contohnya dalam Al-Quran ada surah An-Nisa ayat 136. Dari video wawancara tadi, simpulkanlah terkaitan tugas malaikat dengan tindakan yang dilakukan oleh Sherly. Tugas malaikat rakib karena Sherly berbuat baik dan jujur, maka malaikat rakib mencatat amal baik dari Sherly. 5. Identifikasi yang mana perbuatan Sherly yang menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Mengembalikan dompet kepada pemiliknya karena dia meyakini bahwa malaikat rakib akan mencatat amal baiknya. Bagus, luar biasa. Pertanyaan dari Adelia ya. Oke, baik. Dari semua jawaban yang sudah dipresentasikan tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi kita kali ini. Oke ya. Nah, selanjutnya silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Ini dibantu. Ibu akan menilai keterampilan kalian. Bagaimana kalian menunjukkan ya, bagaimana kalian menunjukkan bentuk-bentuk atau cara kita mengimani malaikat ya. Nah, sekarang Ibu sudah punya telur ajaib. Telur ajaib karena berwarna hijau, kemudian bahannya dari plastik dan di dalamnya ada angka-angka ajaib. Ya, ada angka-angka ajaib yang Ibu akan bagikan kepada kalian. Siapa yang mendapatkan angkanya, ya, nanti akan ada instruksinya. Angka yang kalian dapatkan nanti akan ada instruksinya muncul di layar dan instruksi itu yang harus kalian ikuti. Tadi sudah ada pemantiknya ya, bermain instruksiku ekspresimu ya. Oke, kita lanjut. Kita ke musik dulu. Ini jauh kiri. Kiri. Kiri berdiri ya. Teruskan. Oke, kita lihat.
5. Nomor 5. Kita lihat perintahnya. Kita lihat instruksi ya. Kita lihat kata ajaib apa yang ada di kotak nomor 5. Ya, malaikat menanyai orang yang soleh dan orang yang tidak beriman. Bagaimana? Siapa yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal? Kuburan. Munkar dan Nakir. Sekarang coba mari praktekkan bagaimana malaikat Munkar dan Nakir menanyai orang yang sudah meninggal. Coba, anggaplah Denny. Tegas, ayo. Siapa Tuhanmu? Dia nggak tahu kemana. Dia. Kenapa dipukul? Kenapa dia dipukul? Dia salah menjawab. Dia tidak tahu siapa Tuhannya. Berarti kalau seperti itu dia harus dihukum. Bagaimana cara menghukumnya? Dia dicambuk atau dimasukkan ke dalam neraka. Oke, ya? Oke. Kita lanjut lagi. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi. Siap ya? Dikirim lagi ke kanan. Lambakkan mengenal gigi. Silakan Denny mencabut. Nomor berapa? Ibu lihat ya. Nomor berapa? 1. Nomor 1. Kita lihat nomor 1. Kita lihat angkanya nomor 1. Angkanya nomor 1. Malaikat yang menandakan bahwa akhir apa nih? Kehidupan seluruh alam semesta sudah tiba. Malaikat apa itu? Malaikat Israfil. Sekarang ekspresikan bagaimana malaikat Israfil menjalankan tugasnya. Ayo. Kita tanya dulu, malaikat yang menjalankan malaikat yang menandakan akhir kehidupan alam semesta siapa? Siapa? Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Oke, ekspresikan. Tapi itu bahasa trompet. Masa apa? Kalau brand ada nama. Bagaimana? Ayo. Sekarang gue mau tanya dulu. Dari beberapa teman kita yang sudah bisa mengekspresikan cara mengimani atau bisa mengekspresikan tugas malaikat, siapa yang paling menarik cara mengekspresikan? Siapa yang paling bagus atau paling menarik, paling tepat? Siapa? Ramadini. Siapa lagi? Asnawi. Denny. Sekarang kita adakan proses. Ibu mau mengukur sejauh mana
yaitu sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat juga tidak. Malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Sudah, cukup baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Ada lagi dari sisi surat ini, silakan. Iya. Alhamdulillah, setelah pelajaran ini saya lebih bisa mengetahui tentang nama-nama malaikat dan memahami tugas-tugasnya. Seperti malaikat Israel, tugasnya memberikan rezeki, yang artinya kita bisa lebih banyak bersedekah. Ya. Ada lagi? Ada? Adelia? Oke, silakan Adelia. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengumpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa malaikat selalu berada di sekitar kita untuk menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berbuat baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi beberapa kesimpulan yang kalian ungkapkan, yang kalian kemukakan, ibu sudah bisa menarik juga kesimpulan bahwa sejauh ini kalian bisa lebih banyak memahami tentang pelajaran kita hari ini, ya. Sudah bisa membedakan sifat-sifat malaikat, sudah bisa menentukan sifat-sifat malaikat, bisa membedakan malaikat jin dan manusia. Kemudian tadi ada yang memaparkan juga tugas-tugas malaikat serta hikmah beriman kepada malaikat, ya. Oke, untuk itu ibu beri aplaus dan kita tepuk tangan untuk dia. Selanjutnya sebelum kita pulang, ibu mau bertanya, ibu mau kalian merefleksi. Pembelajaran kita hari ini seperti apa? Menyenangkan atau tidak? Di bagian mananya yang menyenangkan? Di gamenya. Ada lagi? Di mana yang menyenangkan? Di pelajaran anak sekalian. Tadi kita sudah mencari kesimpulan. Ibu juga kalian juga sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini, ya.